Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. 4 alasan Yesus tinggal 40 hari di bumi sebelum naik ke sorga. Saudara, salah satu sejarah pelayanan Yesus yang paling signifikan adalah 40 hari setelah kebangkitannya dari kematian. Dia melakukan perjalanan dan berbicara ke banyak orang di daerah-daerah yang pernah dilayaninya. Dan ribuan orang menyaksikan pemulihan di tubuhnya. Saudara, selama 40 hari Yesus menunjukkan kepada dunia bahwa ia hidup kembali. Meski hal itu adalah bagian dari mujizat ilahi. Masih banyak pula orang-orang yang memperdebatkan kebenaran itu. Jika dia sendiri sudah mengetahui hal itu akan terjadi, lalu mengapa dia harus tinggal selama itu di bumi sebelum terangkat ke sorga? Yang pertama saudara, membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Suatu alasan mengapa Yesus masih tetap tinggal di bumi selama lebih daripada 1 bulan setelah kebangkitannya adalah untuk mendemonstrasikan kepada para pengikutnya bahwa dia benar-benar hidup. Haleluya. Para pengikut tahu bahwa penguasa Roma telah membunuh Yesus dan bahkan tubuhnya telah diturunkan dari salib dan dibaringkan di dalam kubur, saudara. Dan ketika itu terjadi, mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Banyak dari mereka yang kemudian bersembunyi, padahal mereka benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dan saat mengetahui Yesus sudah mati, mereka menjadi hilang harapan. Mereka lupa akan janji Yesus bahwa dia akan bangkit dari kubur. Dan ketika Yesus menampakkan diri di antara mereka setelah kebangkitan itu, hidup mereka berubah. Mujizat terbesar dalam sejarah dunia baru saja terjadi. Yesus Kristus bangkit. Selama 40 hari itu, ia menampakkan diri kepada sebagian besar murid-muridnya untuk membuktikan bahwa ia telah bangkit dari kematian oleh karena kuasa Allah. Lebih dari 2 dekade berikutnya, Rasul Paulus menulis bahwa ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal. Dia tulis dalam 1 Korintus 15 ayat 6, saudara. Nah, yang kedua, mengingatkan murid-murid tentang misi yang akan mereka kerjakan. Alasan yang kedua, Yesus telah mengajar murid-muridnya selama 3 tahun. Tetapi di masa yang singkat itu, Yesus mengulang kembali pengajaran yang dia sampaikan itu kepada mereka dan menjelaskan tentang nubuat kebangkitan yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Dan tertulis dalam Lukas 24 ayat 27. Dia juga mengajak mereka untuk segera menjalankan misi pekerjaannya. Tetapi sebelum mereka terburu-buru melakukan hal itu, Yesus mengingatkan untuk menunggu tercurahnya kuasa Roh Kudus. Tertulis dalam Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1. Kehadiran Roh Kudus menjadi penggenapan janji Allah bahwa setelah Yesus terangkat ke surga, dia akan menghadirkan seorang penolong. Mereka harus dipenuhi Roh Kudus sebelum mulai pelayanan mereka di seluruh dunia. Tertulis dalam Lukas 3 ayat 21. Yesus mengingatkan para murid-muridnya untuk pergi melayani. Memuridkan kembali, membaptis mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tertulis dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 22 dan Efesus 4 ayat 5, Kolose 2 ayat 12
dan mengajar mereka melakukan kehendak Allah. Haleluya. Alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga mengajarkan tentang pentingnya 3 unsur utama dalam pelayanan para murid. Sebelum terangkat ke sorga, Yesus mengajarkan para murid tentang 3 unsur penting yang harus mereka terapkan dalam pelayanannya, yaitu pentingnya komunitas dan kepemimpinan. Tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 27. Akan muncul penulis-penulis Injil yang dipenuhi Roh Kudus untuk menuliskan perjanjian baru sebagai pelengkap kitab perjanjian lama yang telah ada, serta pentingnya perjamuan kudus. Lukas 24 ayat 1 sampai 35. Saudara, alasan yang keempat, menyadarkan para murid bahwa Yesus tetap setia meskipun mereka tidak setia. Saat masa-masa penderitaan Yesus, banyak murid kemudian menyangkal Dia. Mereka semua lari dan takut. Tak seorang pun yang setia menunggu Yesus saat Dia disalibkan, kecuali kaum perempuan. Dan ketika Yesus menampakkan dirinya setelah kebangkitan, Dia ingin menyatakan bahwa Dia telah mengampuni mereka. Mereka merasa malu dan takut atas tindakan pengecut mereka. Namun Yesus justru mengampuni dosa mereka. Di saat Yesus bertemu Simon Petrus, tidak kebetulan bahwa Yesus juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada dia sebanyak 3 kali. Yohanes 21 ayat 1 sampai 19 mencatat. Saudara, Yesus masih tinggal di bumi selama 40 hari untuk mengajar murid-muridnya dan mempersiapkan mereka untuk tugas memberitakan tentang Kristus ke seluruh dunia. Selain itu, saudara, Yesus juga melakukan banyak hal seperti kesempatan itu tertulis dalam Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus dituliskan itu. Saudaraku dikasihi Tuhan, demikian. Apabila Bapak Ibu diberkati dengan artikel atau Bapak Ibu diberkati dengan video ini, Bapak Ibu silakan tekan tombol subscribe-nya, pilih ikon lonceng, dan tekan tombol like-nya, dan share supaya banyak jiwa-jiwa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam hebat. Haleluya. Amin.